saya Bintang. Nama saya Nadia Putri. Saya Avanti Evera Sardi. Nama saya Nabila Rahmanisa. Saya Melinda Sari. Saya Anwar Iksa. Saya Raffa Arya Sinto. Kita saingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman adik-adik dari SMA Negeri 3 Panglanbun ya. Budaya ayam petelur ya. Ya, perkenalkan nama saya Pujianto. Kebetulan di sini jabatan saya sebagai PPL. Arti PPL sudah pada tahu? Belum. PPL itu pendamping penyuluh lapang. Kalau bahasa kerennya, kalau ada Inggrisnya TS, Technical Support atau Technical Service. Nah, kebetulan di sini kandang punya UD Prima Utama atau yang lebih kenal dengan Puma ya, punya Bapak Kiki Teguh. Nah, yang di belakang ini kandang namanya kandang pulet atau kandang budidaya dari umur ayam 1 hari sampai usia 13 minggu atau kurang lebih 4 bulan. Nah, setelah dari sini nanti dipindahkan ke kandang produksi. Nah, nanti kita ke kandang produksi dulu setelah ini. Tapi kebetulan karena kandang ini sudah lama kosong, karena sudah produksi semua, nanti kalau tidak ada halangan bulan 11 atau bulan 12 bakal ada diisi lagi. Jadi sekarang sudah di kandang produksi semua. Di sini sampai usia 14 minggu aja. Nah, populasi di sini 3.000 untuk satu kandang, menyesuaikan kandang produksi yang di sana ya, Mbak Bay sama Mas Isan dan untuk teman-teman juga. Kalau untuk bibit kita pakai bibit Isabon ya, jenis Isabon ya, yang tahan terhadap panas tapi agak lemah terhadap cuaca yang kayak sekarang ini di kita, hujan panas kayak gini dia agak lemah. Tuh. Usia normalnya ayam mulai bertelur itu pada usia 18 minggu. Setelah dipindahkan dari kandang pulet dibawa ke sini usia 14-15 itu standarnya 18 minggu itu sudah harus mulai bertelur. Tapi telurnya masih kayak telur burung puyuh, masih kecil. Besar. Ya. Kalau bobot telur standar di usia seperti sekarang 58 itu 63 gram per butir. Jadi satu butir ini 63 gram. Kalau untuk standarnya 60 gram, tapi ini sudah 63 karena ayamnya sudah usia tua. Untuk ciri-cirinya kalau dia mulai kayak mengeram kan? Kalau ayam petelur ini sebenarnya nggak ada ciri tertentu dia mau telur, cuma dia di jam-jam tertentu biasanya bertelur. Ayam petelur ini biasanya di pagi hari antara jam 8 sampai jam 9. Itu jam-jam dia bertelur. Tapi tidak semua, ada juga yang terlambat bertelur, jadi kadang jam 4, jam 3 sore masih ada bertelur. Tapi ini kebetulan bersih. Sudah habis. Jadi banyak produksi telur itu banyak di pagi hari. Di jam 9, jam 10 baru mulai banyak. Kalau gagal diapain? Pemberian vitamin kita lihat kondisi. Kalau cuaca seperti sekarang ya hujan gini, kita berikan anti heat stress karena ayam 2 kali stres. Karena apa? Posisi hujan ini, fesesnya, kotorannya ini kita nyium sendiri ya, ini bau ya. Ini belum seberapa. Ini amoniaknya naik. Amoniak itu racun. Jadi kalau kehirup ayam, jadi dia nggak fokus untuk bertelur. Jadi kesehatannya berkurang. Jadi kita support dengan anti heat stress atau bahasanya menanggulangi stres dengan vitamin. Jadi kalau kayak gini kan apakah selalu menguntungkan gitu atau ada ruginya juga? Oh ya, kalau ayam petelur ini ya kita kan berbisnis dengan barang yang hidup ya, dengan ayam. Jadi dimana kita ada usaha, ada untung, pasti ada ruginya. Terlebih di cuaca yang seperti ini tadi yang saya sampaikan di awal, jenis
Isabor ini dia kuat di cuaca panas, bagus telurnya di cuaca panas. Tapi kalau cuaca kayak sekarang, telurnya agak sedikit drop, agak turun karena cuacanya kurang mendukung. Jadi kalau cuaca kayak sekarang, telurnya pasti turun, sudah pasti. Makanya kita support dengan vitamin supaya turunnya tidak begitu anjlok. Nanti ini kalau bertelur langsung jatuh ke bawah. Ya, dia kalau bertelur langsung ini langsung dari belakang sana di sini dia. Iya, turun ke bawah. Ini produksi hari ini aja ini ada sekitar berapa ini? 12 ikat ya? Iya. 12 ikat. Ini langsung ada yang ambil. Ini nanti besok pagi langsung dibawa ke kantor yang tadi. Jadi untuk jual beli telur lewat kantor, nggak bisa lewat kandang. Itu instruksi manajemen dengan atasan juga. Nah ini ada bobot bersih ini 11,53 kilo, ini bobot bersih semuanya. Ini salah satu ciri kalau apa? Kalau telur lagi turun ya cuaca seperti ini. Harusnya yang di usia sekarang itu telur harus sudah dibobot 11 lah, 11 kilo ke atas. Tapi cuaca lagi kurang bagus, jadi sampai ada yang 10 itu kecil Pak. Nah, kecil. Yang tak pilih kemarin. Oh iya, pilihan berarti. Atau dua tali. Iya, jadi yang benar-benar agak kecil disendirikan supaya parkiran di kantor nggak terlalu banyak. Berarti harganya juga beda ya? Kalau sistem di Puma, rumah utama di Pak Kiki itu sistem jual kiloan, sama kayak di Banjarmasin atau di Jawa. Berarti nggak per piring kayak Enggak. Jadi kiloan itu jadi sekilo kalau sekarang 28.000 per kilo. induk yang gagal bertelur gimana Om? Nah, ini ada kejadian juga. Dia bahasanya itu folikelnya nggak berkembang. Folikel itu teman-teman tahu folikel? Tidak. Kuning-kuning telur yang kecil-kecil dalam ayam itu folikel. Nah itu nggak berkembang, jadi dia nggak nelur. Nah ayam-ayam yang seperti itu biasanya kita bedah dulu, kita lihat dulu ada apa di dalamnya. Dia kenapa nggak nelur? Ada problem apa? Ataukah dari folikelnya nggak berkembang? Atau ada kelainan di organ tubuh, di organ dalamnya? Siapa tahu dia mungkin ketinggian, kita ngasih obat jadinya dia pembengkakan jantung, bisa. Atau ada ususnya bermasalah, penyerapan makan kurang maksimal, dia nggak bertelur. Ayam-ayam yang nggak produktif biasanya kita keluarkan. Kalau habis masa produksi bahasanya akhir ya, bahasa ayam akhir itu kita keluarkan, ini dijual ekoran, biasanya ekoran, tapi kita belum pernah akhir di sini ya, dijual ekoran. Habis itu kita cuci kandang, sterilisasi kandang, semprot disinfektan berapa kali, 3 kali maksimal. Setelah itu didiamkan ya, terus kita oper ayam bulan itu. Saya bilang tadi di sana 11 bulan 11 persiapan memasukkan. Ini kan usianya sudah mau 8 bulan. Jadi ketika di sana sudah 3 bulan, dijual per ekor. Sempat akhir, jadi yang dari sana sempat masuk. Jadi nggak putus. Oh. Kalau ayam petelur bahasa kerennya ayam layer. Layer. Cuma takutnya nanti lidah kita terpecok layer, jadi ayam petelur aja. Untuk pembedahannya sendiri itu dilakukannya di sini atau ada tempat khusus? Untuk pembedahan biasanya kita lakukan di rumah singgah di depan. Karena kalau di sini riskan, takut kalau ada penyakit nular. Kita sejauh mungkin bedahnya di jauh dari kandang, Mbak. Jadi kalaupun ada penyakit dia nggak sempat kemana-mana. Seperti itu. Dan kalau bedah pun kita nggak bisa sembarangan bedah ya, kayak saya sembarangan bedah nggak bisa. Minimal punya skill, pengalaman. Kalau dia bukan dokter hewan, minimal punya pengalaman atau di dokter hewan. Gak bisa kita bedah terus kita tentukan, ini jangan-jangan kurang makan. Ini ada program lighting namanya, program pencahayaan. Ayam layer ini dia bisa bertelur karena dirangsang ya. Biasanya kan kalau normalnya ayam itu harus dikawini sama jantan supaya bisa bertelur ya. Tapi di sini kan nggak ada jantannya nih, lihat. Ini betina semua nih. Kalau nggak boleh coba tanya. Ini betina semua.
Ada jenggernya. Kalau jengger betina sama jantan itu gampang bedakan. Kalau jenggernya yang atas ini kategori ini masih kecil ya. Iya. Yang ini kecil, agak kecil, yang bawah kecil itu betina. Kalau jantan itu gede ya, bawahnya itu sangat gede. Ya. Cuma kebetulan yang jantan sudah di pisau silin namanya di sini. Ya. Jadi dia ada program lighting itu yang merangsang dia bertelur. Di otak ayam itu ada namanya apa ya, saraf hipotalamus apa gitu ya, saya lupa ya. Yang jelas itu yang merangsang supaya dia bertelur. Jadi ini nanti hidup lampu ini jam 6 sampai jam 8 malam. Jadi ayam ini masih makan sampai jam 8 malam. Jadi nanti jam 8 malam lampu ini mati, gelap, dia tidur. Nanti lampu ini disetting hidup jam 4 pagi. Berarti udah otomatis dan ya, itu namanya tuh ada timer yang bulat-bulat itu. Nah, itu timer tuh. Timer untuk lampu. Kalau misalnya mati lampu gimana Om? Nah, itu salah satu yang perlu kita siapkan di ayam layer atau petelur itu wajib punya genset. Iya, kalau lightingnya kita terganggu, produksi sangat terganggu. Yang biasa ini hidup jam 6, mati jam 8. Tiba-tiba mati lampu jam 6, kita nggak punya genset, jadi gelap sampai jam 6. Dari jam 6 gelap nih, harusnya masih hidup. Nah itu nanti pengaruhnya, pertama dia nggak makan otomatis, dia tidur. Jadi kalau nggak ada lampu dia tidur. Iya pasti. Kalau mati lampu dia pasti tidur. walaupun jam berapapun? Ya kalau siang nggak akan. Oh. Di sini pernah ayamnya mati tiba-tiba mendadak. Kalau mendadak sih nggak pernah. Cuma itu pengalaman dari teman-teman PPL yang perusahaan lain ada kejadian. Nah kalau mati mendadak itu kita harus waspada karena ada gumboro, itu namanya penyakit ayam yang sangat-sangat bahaya. Apalagi AI, avian influenza, itu sempat rame ya di Indonesia ya. Itu kalau kena ayam, burung ya, itu harus dibasmi semua. Gumboro seperti itu. Jadi kita nggak tahu nih ayam tiba-tiba pertama saya gini, nanti 3 jam kemudian dia ambruk semua. Nah itu bisa jadi gumboro. Ciri-cirinya jenggernya biru. Nah itu karena penyakit. Nah itu harus segera diwaspadai kalau seperti itu. Tapi ya kita berdoa janganlah, bahaya juga kan penyakit itu. Jadi ada program. Itu harus divaksin. Hampir setiap minggu loh itu vaksinnya. Tapi setelah usia 46 bebas vaksin sampai usia 80. Jadi yang usia 80 ini udah bebas vaksin. Iya, vaksin. Ini kipas ini fungsinya tadi yang saya bilang, kalau cuaca kita lagi panas, kotoran, feses itu ada namanya amoniak, racun. Itu dia naik. Nah, kipas ini adalah sirkulasi udara, buang udara supaya ketika naik dia dilempar keluar. Biar cepat. Karena kalau amoniaknya kelamaan di hidup bahaya, ayamnya bisa pertama stres, kedua ya dia gagal produksi, akhirnya nggak mundur lagi karena dia jangan mikirin untuk bertelur, mikirin untuk kesehatannya dia sendiri sudah nggak ini kan nggak. Ini kipasnya hidup. Nah, biasanya hidup kipas ini jam-jam siang hari. Cuaca panas itu hidup, terus seperti ini harusnya hidup karena apa? Ini kan lembab nih, teman-teman perhatikan, ada angin nggak? Nggak ada angin, jadi amonia ini benar-benar naik. Nah kalau nggak segera dibuang, ayamnya yang stres. Nah bahasa kerennya tuh ada mati angin ya, seperti ini nggak ada angin, namanya mati angin. Kipas harus hidup.